Om Swastiastu, umat sedharma yang sangat saya hormati. Pada saat ini kita yang ingin menyampaikan bahwa Srila Prabhupada, pendiri ISKCON Internasional gitu. Sesungguhnya kenapa dia menulis Bhagavad Gita sesuai aslinya demikian mengacaukan pemahaman daripada umat Hindu yang sejak dulu sudah memahami bahwa dalam serada kita mengenai Brahman sebagai yang tertinggi. Dan kemudian Srila Prabhupada membawa sesuatu yang baru, yaitu menyatakan bahwa Sri Krishna lebih tinggi daripada Brahman. Ketika saya mengamati buku Bhagavad Gita sesuai aslinya, kemudian mengkaji buku tersebut, saya temukan bahwa entah karena tidak tahu atau karena suatu kesengajaan, maka Srila Prabhupada menempatkan Brahman itu sebagai orang yang atau makhluk yang lebih rendah daripada Sri Krishna. Padahal kalau saya amati, Srila Prabhupada sangat tidak memahami apa yang disebut dengan adhyatma. Jadi saya akan buka sloka mengenai adhyatma. Bagaimana seorang Srila Prabhupada tidak memahami bahwa Sri Krishna itu adalah adhyatma. Sekarang kita mulai membuka hal itu pada bab 7 sloka 29. Itu Sri Bhagawan bersabda sebagai berikut. Jara marana moksaya mam asritya ya tantiye te brahmata dviduh krishnam adhyatma karma cakilam. Yang terjemahannya, orang yang sedang berusaha mencapai pembebasan dari usia tua dan kematian berlindung kepadaku. Mereka sungguh-sungguh memahami Brahman, memahami kegiatan sepenuhnya dari adhyatma. Jadi di sini sudah sangat jelas. Te brahmata dviduh krishnam adhyatmam karma cakilam. Jadi mereka sungguh-sungguh memahami Brahman, memahami kegiatan sepenuhnya dari adhyatma. Jadi ada dua persepsi yang berbeda yang ditampilkan oleh Sri Bhagawan, yaitu Brahman dan adhyatma. Sementara kalau terjemahan daripada Srila Prabhupada, nah seperti ini. Orang cerdas yang sedang berusaha mencapai pembebasan dari usia tua dan kematian berlindung kepadaku dalam bakti. Mereka sungguh-sungguh Brahman karena mereka mengetahui sepenuhnya segala sesuatu tentang kegiatan rohani yang melampaui hal-hal duniawi. Jadi dia menerjemahkan kata te brahmata dviduh krishnam sebagai mereka sungguh-sungguh Brahman. Sehingga di dalam beberapa penjelasannya kalau kita lihat, maka dia akan menjelaskan Brahman itu adalah makhluk. Jadi mereka sungguh-sungguh Brahman. Dan kemudian kata adhyatma di sana, adhyatma itu adalah atma yang agung gitu maksudnya, adalah diterjemahkan sebagai kegiatan rohani yang melampaui hal-hal duniawi.
Ini sudah kacau sekali terjemahan daripada bab 7 sloka 29 ini. Nah, kenapa saya menitik beratkan pada adiatma? Karena di sini kita ketahui bahwa dalam terjemahan sloka 7 bab 29 ini yang merupakan start persepsi terhadap Brahman dan adiatma ini, Srila Prabhupada kebingungan. Orang yang benar-benar memahami Brahman dia sebut sebagai mereka yang sungguh-sungguh Brahman. Dan kemudian kata adiatma yang terjemahannya adalah atma yang agung atau atma yang tertinggi, ini disebut dengan kegiatan rohani yang melampaui hal-hal duniawi gitu. Nah, padahal di sana sebenarnya memahami kegiatan atau karma yang dilakukan oleh adiatma itu. Nah, kemudian di sloka bab 7 sloka 30, Sadi buta di daiwamam sadi yagnam ca yewiduh prayana kale picamam te widur yukta cetasah. Yang terjemahannya, aku sebagai yang mengatur segala manifestasi material, sebagai adidewa yang mengatur seluruh dewa. Meskipun pada waktu kematian mereka yang pikirannya telah tekun kepadaku tetap mengenal aku. Jadi di sini Sri Begawan sudah menyampaikan diri beliau sebagai adidewa gitu. Adidewa, adiatma, Bagawan itu satu padanan yang satu garis gitu. Nah, disinilah kemudian pada 729 dia sudah membelokkan orang yang benar-benar memahami Brahman dijadikan kata orang-orang yang benar-benar Brahman gitu. Sehingga akhirnya menurut Prabhupada Brahman itu adalah makhluk. Jadi Brahman yang tak terbatas itu disebut makhluk gitu. Nah, pada sloka bab 8 sloka 1 itu, ini ditutup tadi dengan pernyataan Sri Begawan mengenai adiatma, adidewa, kemudian mengenai Brahman sendiri. Nah, pada bab 8 sloka 1 ini Arjuna masih kebingungan untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Sri Begawan tadi. Sehingga muncul satu pertanyaan dari Arjuna. Arjuna uwaca, Arjuna berkata, Kim tad Brahma kim adiatmam kim karma purushotama adibutam cakim proktam adidaiwam kim ucyate. Arjuna bertanya dalam hal ini, apakah itu Brahman, adiatma, juga karma dari purusa utama atau purusotama, demikian juga mengenai adidewa dan adibuta. Ini pertanyaan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena Arjuna masih bingung dengan penjelasan di akhir bab 7 tersebut. Sehingga di bab 81 ini kemudian Arjuna bertanya dengan sungguh-sungguh karena ketidaktahuan beliau atau ingin lebih jelas lagi. Nah, pada jawaban daripada Sri Begawan pada bab 8 sloka 3. Saya baca slokanya. Sri Begawan uwaca, Aksaram Brahma Paramam Swabhawo Diatman Ucyate Buta Bawod Bawakaro Wisarga Karma Samjenita. Sri Begawan bersabda, Aksaram Brahma Paramam, yang kekal dan tertinggi adalah Brahman gitu. Aksaram Brahma Paramam, yang kekal dan tertinggi adalah Brahman. Kemudian Swabhawo Diatmam Ucyate, swabhawa atau wujud daripada Brahman dalam satu wujud, dalam satu kepribadian, atau mungkin kita kenal saguna, itu disebut dengan realisasi mandiri atau wujud pribadi adalah adiatma gitu.
Di sini sudah jelas Sri Begawan menerangkan bahwa swabhawa itu atau wujud mandiri dari Brahman itu adalah adhyatma. Kekuatan yang mewujudkan semua makhluk penciptaan disebut karma. Karena tadi ada pertanyaan, apakah karma daripada Purusottama atau Purusa Utama? Jadi kekuatan untuk mewujudkan semua makhluk penciptaan itu disebut dengan karma gitu. Di sini jelas sekali. Tetapi Srila Prabhupada tidak akan memahami apa yang dimaksud dengan swabhawa dhyatmam ucyate. Jadi swabhawa itu disebut dengan adhyatma gitu. Dari sini kebingungan seorang Srila Prabhupada karena dia tidak memahami daripada Bhagavad Gita itu sendiri. Di bab 8 sloka 1 ini sudah sangat jelas Sri Begawan menyampaikan aksaram brahma paramam. Aksaram yang tak terbatas dan tertinggi atau yang tak terbatas kekal itu aksaram. Kesaram itu tidak kekal gitu. Aksaram brahma paramam. Jadi yang kekal dan tertinggi adalah Brahman itu. Tidak pernah ada kata Sri Krishna yang kekal dan tertinggi itu. Yang kekal dan tertinggi itu adalah Brahman. Jadi Brahman itu bukan makhluk karena dia adalah keberadaan yang kekal dan tertinggi gitu. Nah, di dalam bab 10 kemudian Arjuna memperkuat lagi pertanyaannya. Katam widyam aham yogim tuam sada paricintayan kesu cabawesu cintyo si Begawan maya. Jadi Arjuna berkata, bagaimanakah cara saya selalu mengetahui dan berpikir tentangmu, wahai yogi utama? Nah, dalam wujud-wujudmu yang manakah yang harus hamba ingat, Begawan? Itu. Jadi di sini sudah jelas sekali. Arjuna ingin lebih tahu lagi dalam wujud-wujud yang mana yang harus diingat sebagai manusia tentang Begawan atau Saguna Brahman atau Adhyatma itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di kesimpulannya nanti setelah melampaui bab 10, Arjuna kembali menampilkan kata Adhyatma. Oke, saya lanjutkan. Jadi Sri Begawan di bab 10 sloka 19 menyampaikan sebagai berikut. Sri Begawan uwaca hantante kata yisyami dibyahai atma wibutaya pradanyata kuru sresta nastianto vitarasyami. Jadi Sri Begawan bersabda, kepadamu kusampaikan mengenai kehebatan atmaku. Jadi dibyahai atma wibutaya gitu. Jadi kehebatan adhyatma ini mengenai yang penting-penting saja dari yang tak terbatas, wahai yang terbaik di antara para guru. Nah, di sini dengan jelas Sri Begawan sudah menyampaikan mengenai dibyahai atma wibutaya, mengenai kehebatan atma. Yang mana kehebatan atma daripada beliau atau yang disebut dengan adhyatma. Nah, itu dijelaskan di atma wibutaya pradanyata kuru sresta nasti anto vitarasyame aham atma guda kesa, aku adalah atma wahai engkau yang sudah mampu melihat gitu kan. Jadi sudah jelas di bab 10 ini dijelaskan mengenai berbagai jenis adhyatma itu. Berbagai jenis daripada adhyatma itu. Dan salah satu jenis ini di dalam bab 10 sloka 37 disebutkan Wresninam basu dewo smi pandawanam dananjaya muni nam api aham biasa kawi nam usana kawi. Di antara keturunan Wresni aku adalah Basudewa. Di antara para Pandawa aku adalah Arjuna. Di antara resi-resi aku adalah Wyasa. Dan di antara para ahli pikir yang mulia aku adalah Usana. Di sini jelas sekali di dalam bab 10 sloka 37 itu.
siapakah Sri Krishna Raja Dwaraka? Kan begitu. Dia di antara Warsni. Nah, Warsni, kenapa saya merujuk kata Warsni ini? Karena sebelumnya Arjuna telah memanggil Sri Krishna sebagai Warsneya, atau keturunan yang terbaik daripada wangsa Warsni. Jadi di antara Warsni, aku adalah Basudewa. Basudewa yang dimaksudkan dalam sloka 10:37 ini adalah Sri Krishna sendiri, Raja Dwaraka gitu. Tetapi kemudian di dalam penjelasan bab 10 ini, entah sumbernya dari mana, entah bagaimana caranya untuk mengelabui kita semua, kemudian disebutkan oleh Srila Prabhupada dalam penjelasannya bahwa Basudewa yang dimaksud di dalam bab 10 ini bukanlah Sri Krishna, tetapi Balarama, kakaknya Sri Krishna gitu. Ya, jadi penipuan yang luar biasa, karena padanan antara Krishna dan Arjuna ini kita selalu temukan di dalam Bhagavad Gita. Contoh di bab akhir, di bab 18, Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Parto Danurdara. Nah, kan? Jadi ada Krishna, ada Arjuna. Di sini pun dalam padanan yang diberikan di dalam sloka ini, Basudewa dan Dananjaya gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Sri Krishna dan Arjuna di dalam sloka-sloka Bhagavad Gita ini. Maka padanan yang kita lihat di sana adalah ketika disebutkan Krishna, maka selanjutnya adalah Arjuna. Seperti di bab terakhir tadi, Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Parto Danurdara. Jadi itu. Jadi sebenarnya Bhagavad Gita ini sudah luar biasa. Sayangnya ini ditikung terus oleh Bapak Srila Prabhupada gitu, sehingga apa yang terjadi, dengan kebingungannya dia tidak memahami Adhyatma, maka dia sebarkan kebingungan ini dengan berbagai cara. Kemudian dia berusaha memberikan argumen di dalam penjelasannya. Ya seperti tadi ini, argumen mengenai Basudewa yang ditulis dalam sloka ini bukan Sri Krishna, tetapi Balarama. Sejak kapan Balarama memiliki padanan dengan Arjuna? Nah, di sini sangat, kalau saya melihat sebagai orang yang mendalami Bhagavad Gita, di sini kelihatan sekali penjelasan Srila Prabhupada itu memang ingin menampilkan agar Sri Krishna bukanlah yang dimaksud dalam sloka ini. Walaupun dia terjemahkan di antara Warsni aku adalah Basudewa, tapi dia kasih penjelasan dalam penjelasannya bahwa Basudewa yang dimaksud dalam bab 10 sloka 37 ini bukanlah Sri Krishna, tetapi adalah Balarama. Padahal mengenai Adhyatma, Sri Krishna adalah Adhyatma dari Brahman atau Swabhawa dari Brahman. Dan sejak SD kita sudah mengenal hal itu, bahwa Sri Krishna adalah awatara daripada Dewa Wisnu. Jadi kalau Sri Krishna disejajarkan dengan Dewa Sangkara juga tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena di antara Rudra aku adalah Sangkara, di antara Pemana aku adalah Sri Rama. Jadi inilah Atma-atma agung atau Adhyatma yang dijelaskan oleh bab 10 ini. Nah, kenapa saya menyampaikan begitu? Karena di bab 11 sloka 1 dengan jelas. Setelah bab 10, maka di bab 11 sloka 1 itu jelas sekali. Dan ini tidak sama sekali disentuh oleh Srila Prabhupada. Sloka bab 11 sloka 1, Arjuna uwaca mad anugrahaya paramam guhyam adhyatma samjenitam yat tuayoktam wacastena moho yam wigato mama. Jadi jelas, memberikan berkah paling utama kepadaku dalam hal rahasia mengenai adhyatma, guhyam adhyatma samjenitam. Jelas sekali sloka ini, tetapi dalam terjemahan Prabhupada tidak demikian. Itu.
apa yang telah Anda sabdakan itu membuat segala khayalan saya menjadi sirna. Jadi yang dijelaskan di dalam bab 10 itu adalah mengenai adiatma. Kenapa? Karena di sini Arjuna berkata, mad anugrahaya paramam guhyam adiatma samjenitam, yang selokanya memberikan berkah paling utama kepada saya dalam hal rahasia mengenai adiatma. Jelas sekali. Tetapi coba saya buka filenya dulu, saya lihat kalau Srila Prabhupada itu apa argumennya. Oke, bab 11 saya buka. Nah, di sini dia terjemahkan, Arjuna berkata, dengan mendengar wejangan tentang mata pelajaran yang paling rahasia ini, yang sudah Anda berikan kepada hamba, atas kemurahan hati hamba, khayalan hamba sekarang sudah dihilangkan. Padahal dia tidak menyinggung sama sekali kata Arjuna mengenai dalam sloka itu guhyam adiatma samjenitam. Itu. Dalam hal rahasia mengenai adiatma, tetapi justru terjemahannya menjadi ngawur. Dengan mendengar wejangan tentang mata pelajaran yang paling rahasia ini, yang sudah Anda berikan kepada hamba atas kemurahan hati Anda, khayalan hamba sekarang sudah dihilangkan. Jadi apa ya? Dan di dalam penjelasannya bab ini mengungkapkan Krishna sebagai sebab segala sebab. Krishna adalah sebab Mahawisnu itu. Jadi Mahawisnu pun disebabkan oleh Krishna. Jadi terbalik sekali kalau kita memahami penjelasan bab 10 sloka 37 tadi, di mana di antara Waresni aku adalah Basudewa. Jadi ya, umat sedharma yang saya sangat cintai, bagaimana saya bisa bilang Srila Prabhupada itu nggak melincer gitu loh. Karena dia memang tidak memahami Bhagavad Gita itu. Kata adiatma sudah jelas ditampilkan di berbagai sloka, tapi dia tetap saja tidak menyebutkan itu adiatma. Dan menurut saya ada dua hal. Kalau dia menyebutkan adiatma, maka konsep dia Sri Krishna sebagai sumber daripada Brahman akan hancur. Kalau dia tahu. Tetapi kalau dia memang tidak tahu, ya memang dia tidak mengerti Bhagavad Gita, kan itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan saat ini. Semoga semeton saya, saudara saya, umat Hindu se-Indonesia bisa memahami kenapa buku Bhagavad Gita sesuai aslinya itu saya koreksi. Jadi banyak yang menyuruh saya buat buku, tidak. Ini sudah konsep saya. Buku-buku yang sudah ada dari leluhur-leluhur kita di Hindu Indonesia seperti almarhum Profesor Dr. Ido Bagus Mantra, Pak Puja dan lain sebagainya itu sudah bagus. Jadi saya tidak mau menambah khasanah Bhagavad Gita. Tetapi kalau Anda ingin mendapatkan terjemahan saya, itu sangat lumayan. Hanya ada di Peselaman Kayu Manis. Dan itu hanya ada satu buku. Dan saya tidak perbolehkan memperbanyak buku tersebut. Sampai hari ini pun orang-orang yang ikut kelas saya, kelas Karma Yoga, hanya harus mendengarkan langsung penjelasan itu. Kenapa? Karena buku Bhagavad Gita atau kitab sastra Bhagavad Gita ini memang perlu diterjemahkan dengan yang benar. Karena apa? Karena di bab 7 sloka 3 sudah sangat jelas dijelaskan. Di antara beribu-ribu manusia hanya satu yang akan mencari jalan kesempurnaan. Dan di antara mereka yang mencari jalan kesempurnaan hanya satu yang benar-benar memahami aku dengan sebenarnya. Jadi kitab Bhagavad Gita adalah kitab untuk mencapai kesempurnaan. Karena itu
bukan kitab abal-abal yang bisa dijual begitu saja, bukan kitab yang hanya sekedar dibaca kemudian sloka-slokanya bisa dipergunakan untuk hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Karena apa? Karena menguntungkan diri sendiri dari kitab Bhagavad Gita itu adalah memahami pengetahuan yoga mengenai Brahman itu. Jadi di sini poin yang terpenting dari Bhagavad Gita, karena itulah di sloka bab 7 sloka 3 sudah dibatasi oleh Sri Bhagawan sendiri. Manusyanam sasresyu kascid yata tisidaya yata tam api sidanam kascin mamweti tatwatah. Di antara beribu-ribu manusia hanya satu yang akan mencari kesempurnaan, dan di antara yang mencari kesempurnaan hanya satu yang benar-benar memahami aku dengan sebenarnya. Kemudian dengan mudahnya Srila Prabhupada menyampaikan bahwa setiap orang bisa mencapai Waikunta apalagi dengan bayar sekian, bayar sekian. Aduh, ini bukan pengetahuan spiritual menurut saya, ini pengetahuan multi level marketing gitu. Ya, sekarang kepada semeton saya, saudara saya, umat Hindu se-Indonesia, silahkan lebih memahami lagi hal penting ini. Kenapa saya selalu bilang bahwa Abhaycharan Bhakti Vedanta Srila Prabhupada melakukan vandalisme terhadap kitab suci Bhagavad Gita. Untuk kali ini itu yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat bagi semeton umat sedharma, dan semoga juga memberikan manfaat bagi murid-murid Srila Prabhupada agar lebih mengerti lagi mengenai, maaf kalau saya bilang, kebodohan daripada Srila Prabhupada yang mengolok-ngolok Anda. Itu. Kemudian dalam kitab Bhagavad Gita sesuai aslinya, dalam penjelasan-penjelasannya yang membuat saya tertawa sekaligus tidak menerima adalah penghinaan Srila Prabhupada dengan merendahkan Dewa Siwa, merendahkan Adi Sankara, merendahkan konsep Astanga Weda gitu. Dia merendahkan sesuatu yang sama sekali dia tidak pahami. Itu. Jadi seolah bahwa dengan ikut Hare Krishna menjadi sannyasa, melepaskan keduniawian, dan kemudian itu diperbesar oleh murid-muridnya yang juga ikut halu gitu. Tapi saya tidak apa-apa, karena tugas saya dari alam saat ini adalah untuk menyampaikan kebenaran ini. Semoga kebenaran ini bukan berguna untuk saat ini saja, tetapi ngantos riwekas. Inilah pengabdian saya terhadap leluhur-leluhur saya yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini saya mampu memahami kitab suci Bhagavad Gita. Om samasta loka sukino bhavantu. Om samasta loka sukino bhavantu. Om samasta loka sukino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Om